Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan mengabarkan sebuah video atau berita terbaru, dan untuk video atau berita terbaru kali ini yaitu tentang ini, kasus Bank Jawa Barat. Nah, tahu sendiri kan kalau kasus korupsi Bank Jawa Barat. Nah, ini korupsinya ini yaitu tentang proyek iklan. Nah, pasti di dalam korupsi ini pasti ada ini, ada artisnya ini. Ya itu artisnya di dalam korupsi ini yaitu Bapak Ridwan Kamil. Nah, sekarang ini udah apa ya, udah beberapa hari ini ya tidak nongol di media. Nggak tahu kemana ini. Dan setelah pemeriksaan oleh pihak KPK selama kurang lebih 3 hari, nah ini KPK ini menemukan beberapa bukti. Nah, di antara lain yaitu bukti dokumen atau ini apa namanya properti. Nah, dan juga menemukan deposit. Nah, ini cukup lumayan besar ini. Nah, ini kisaran 70 M. Nah, ini belum dikasih tahu ini atas nama siapa depositnya ini. Nah, dan untuk pembahasan kali ini seperti biasa ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Parpilar. Nah, oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, kita langsung aja tonton videonya. Oke, kita langsung gas. Di media sosial sedang rame belakangan ini ya, orang-orang sudah mulai membanding-bandingkan Gubernur Jawa Barat yang sekarang dengan yang sebelumnya. Seru. Kang Deddy Mulyadi versus Ridwan Kamil. Kang Deddy Mulyadi masuk ke Farid, Ridwan Kamil gak pernah. Kang Deddy Mulyadi menggusur tempat wisata demi lingkungan hidup, Ridwan Kamil gak pernah. Jujur aja loh, gue bilang gak boleh kayak gitu kita. Gimana pun juga masih tetap ada yang dibangun Ridwan Kamil. Kan begitu ya, kalau menyerang seseorang kira-kira dong, jangan langsung bom atom kalian bikin. Peluru ya, pertama-tama itu peluru karet dulu. Ya, jadi aku mau katakan mereka berdua ini sebetulnya adalah putra terbaik bangsa, secara khusus putra terbaik Jawa Barat. Ya. Tapi mungkin untuk saat ini Kang Deddy Mulyadi jauh lebih baik dari Ridwan Kamil. Itu aja. Aku tidak sedang mendewakan seseorang dan menjatuhkan seseorang, tidak ya. Karena fokusnya kita sekarang ini adalah mengenai pengungkapan kasus di Bank Jawa Barat BJB. Ya, terkait dengan ini. Apa sih keterlibatan RK sehingga tempat pertama kali yang digeledah adalah rumahnya RK. Kami KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan, sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat, dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut. Siapa yang prioritas pertama saya geledah adalah memang rumahnya saudara RK, karena mungkin itu adalah hal yang terpenting yang akan kami lakukan pertama kali. Itu adalah salah satu teknis kami penyidikan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail di sini. Kemudian apa saja barang bukti yang didapatkan, baik itu di rumah Pak RK maupun di kantor BJB. Barang bukti yang kita dapatkan dalam proses penggeledahan ini, kami ini overall ya, saya bukan ngomong di satu tempat ya. Selama 3 hari saya melaksanakan penggeledahan, banyak yang kami dapatkan terkait dengan dokumen-dokumen, catatan-catatan terkait dengan pengeluaran dana non taksiter tersebut. Kemudian terkait dengan aset-aset tadi seperti yang ditanyakan Om Sabir, itu semuanya kita belum semuanya sih ya, tapi kita sudah dapat memetakan siapa saja pihak-pihak yang nikmati terkait dengan dana non taksiter ini.
Kemudian kami juga meminta sejumlah uang namun dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah. Kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian aset tanah, rumah, bangunan juga sudah kita lakukan penyitaan. Dalam proses ini yang kami duga tempusnya maupun perolehannya berkesesuaian dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu dari Mas Chandra kurang lebihnya. Bukan, tadi secara overall ya, dari semua tepatnya. Saya tidak mendetailkan karena banyak perkara, banyak tempat yang kami geledah selama 3 hari, kurang lebih 12 tempat. Jadi saya tidak bisa mendetailkan. Nanti secara detailnya mungkin bisa disampaikan pada rilis-rilis berikutnya. Ya, mungkin kalian kawan-kawan mungkin banyak yang bingung apa sih keterlibatannya Kang Ridwan Kamil ini, kan begitu. Kenapa bisa terkait? Kenapa rumah dia duluan digeledah? Harusnya yang duluan digeledah itu adalah rumah direktur utama. Kok rumah mantan gubernur? Kan begitu, ya kan? Ya, jadi gimana pun ceritanya, ya tetap ada kaitannya. Jadi seperti ini ya, Opung Parpelak akan berusaha untuk menguraikannya secara sederhana. Ya, kronologinya bagaimana, Pung? Ya, jadi begini, korupsi itu terjadi pada rentang waktu ya 2021, 2022, 2023. Ya, waktu itu menjadi pimpinan atau direkturnya itu adalah Yudi Renaldi, kan begitu. Nah, pimpinan Yudi Renaldi beserta dengan stafnya ya, pejabat pembuat komitmen yang bernama Widi Hartoto ya, mereka ternyata sedang merancang sebuah permainan ya, dalam rangka untuk mencari sampingan. Kan kita pernah melihat kan ya, ada seorang katakanlah pegawai negeri ya, pulang kerja nyambi dia sebagai petugas sebagai tukang ojek online, ada kerja tambal ban, ada jadi petani, ada jadi pedagang, kan seperti itu. Nah, mereka ini langsung high level, high class. Mereka mencari uang samping dengan cara merampok uang negara. Kelas kakap, wah, kelas kakap. Paten. Aduh. Ya. Nah, jadi dengan cara apa? Jadi begini. Jadi setiap perusahaan, ya baik itu perusahaan penghasil barang ya, berupa produk barang atau jasa ya, termasuk itu bank, mereka itu perlu yang namanya promosi. Supaya apa? Supaya semakin banyak menarik customer. Tidak ada ubahnya dengan Bank Jawa Barat, kan begitu. Mereka itu promosi dengan cara apa? Salah satunya dengan cara iklan. Iklan di media cetak dan juga iklan di media online, kan begitu. Nah, harusnya project untuk pengiklanan ini harusnya dilelang ke beberapa perusahaan. Mereka harusnya buka lelang, kan begitu. Nah, direktur beserta dengan pejabat pembuat komitmen ini mengatur supaya jangan ada lelang. Dan mereka lah yang mengatur dan memerintahkan ya, untuk panitia pengadaan barang dan jasa, untuk menentukan siapa-siapa saja perusahaan atau agensi yang akan bekerja untuk proyek tersebut. Dengan tujuan apa? Sudah pasti dengan tujuan supaya mereka bisa bermain harga. Kan begitu. Artinya apa? Kalau misalnya sudah menunjuk langsung perusahaan A, B, C, D, biasanya kan ada success fee-nya. Jadi diterangkan memang betul ya, tujuan mereka itu untuk mengambil fee. Kalau lelang kan nanti kan fee-nya kecil, katakanlah kan begitu kalau sesuai dengan prosedur. Tapi kalau menunjuk langsung kan mereka itu pasti wanipiro. Kan begitu. Dari situ aja mereka, tapi ini belum terdeteksi ya, berapa yang mereka dapatkan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, mereka hindarilah lelang, ditunjuklah perusahaan ini ya. Perusahaan A bertanggung jawab ya untuk mengiklan di media A, B, C, D, E. Perusahaan yang kedua bertanggung jawab untuk mengiklan di E, F, G, H, I.
yang perusahaan ketiga JK dan seterusnya, kan begitu. Nah, mereka pun juga mendapatkan proyek dengan porsi yang berbeda. Ada yang 40 miliar, ya, ada yang 60 miliar, ada yang 30 miliar dan sebagainya, kan begitu. Nah, ternyata ya mereka itu selain memberikan mereka menerima success fee dari perusahaan-perusahaan tersebut, ya, ada beberapa modus yang mereka lakukan, ya. Yang pertama itu sudah pasti, ya, mereka menghindari yang namanya pelelangan. Karena apa? Kalau sudah terjadi pelelangan biasanya success fee-nya kecil. Itu dia. Baru yang kedua, ya. Yang kedua dalam pembuatan harga penyusunan sendiri atau HPS, ya. Jadi di dalam harga penyusunan sendiri ini disusun bukan berdasarkan harga dari pekerjaan, tapi berdasarkan dari fee. Contohnya pekerjaan tersebut, misalnya katakanlah, ya, cukup, ya, satu proyek dengan media A, B, C, D, E, F, G, ya, cukup menghabiskan dana sekitar 10 miliar, kan begitu. Nah, mereka ini menyusunnya itu ya berdasarkan dengan fee-nya, kan begitu. Kalau misalnya mereka mengharapkan dari perusahaan yang A, ya, mengharapkan perusahaan A ini ada fee 5 miliar, maka 10 miliar yang misalnya untuk pekerjaan tersebut sudah bisa, ya, sudah pas harganya, maka mereka akan markup menjadi 15 miliar. 5 miliar lagi untuk siapa? Tebak sendiri. Kan begitu, ya. Setelah itu, ya, apa lagi? Setelah itu mereka itu melakukan penyelewengan dengan tidak memverifikasi, ya, dokumen-dokumen dari penyedia sesuai dengan SOP. Kan begitu. Jadi kalau misalnya, ya, misalnya kalau vendor itu misalnya perusahaan tersebut, ya, akan melakukan pekerjaan, kan biasanya ada dokumen-dokumennya, bagaimana izinnya, bagaimana portofolionya, ya, bagaimana pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, bagaimana mengenai kualitas pekerjaannya, pernah bermasalahkah tidak, bagaimana pajaknya, segala macam, kan begitu. Dan mereka tidak memverifikasi. Jadi lagian juga kan kayak mana mau memverifikasi, orang tunjuk langsung. Biasanya kalau izin-izinnya kurang lengkap, AFI-nya itu lebih besar itu. Itu dia. Nah, yang keempat, modus mereka dengan cara apa? Ternyata, ya, mereka melakukan penilaian tambahan setelah pemasukan penawaran dari perusahaan-perusahaan tersebut. Maksudnya seperti apa? Nah, setiap perusahaan, ya kan, mereka itu kan ada harga tawar. Jadi misalnya mereka itu mendapatkan job untuk mengiklan, katakanlah di 10 media. Di 10 media ini, ya, setelah setelah dibikin budgetnya, ternyata mereka itu dapatlah harga katakanlah 20 miliar. Nah, harga itulah yang dimasukkan atau yang diserahkan kepada pihak Bank Jawa Barat, kan begitu. Penawaran dari perusahaan tersebut untuk melakukan proyek 20 miliar. Nah, mereka naikkan nilainya, ya. Katakanlah misalnya ditambahkan 10 miliar. Jadi harga tawarnya itu, ya, setelah nyampe sama mereka revisi menjadi 30 miliar. Penawaran dari perusahaan 20 miliar, ya, laporan mereka revisi menjadi 30 miliar. Ada selisih 10 miliar. Untuk siapa itu? Ya, untuk mereka, siapa lagi? Kan begitu. Ada dua kemungkinan, ya. Perusahaan itu tahu ataupun tidak tahu, kan begitu. Kenapa aku katakan ada dua kemungkinan? Nah, dari 6 perusahaan yang mendapatkan proyek tersebut, ya, itu cuma 3 orang yang tersangkut paut yang ditangkap, yang sudah dijadikan tersangka. Kan begitu. Harusnya mereka semua kena dong. Berarti ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Nah, kan begitu. Nah, setelah di total dari 6 perusahaan tersebut, perusahaan A, B, C, D, E, F, G, H, ya, didapatlah semuanya total pekerjaan itu, ya, dengan harga yang berbeda. Totalnya itu hanya sekitar 187 miliar. Masuk harga penawaran kepada
Bank Jawa Barat, kepada direktur, kan begitu, kepada panitia. Nah, ternyata mereka revisi, mereka sulap, ya, naiklah menjadi 409 miliar. Oh, Nah, didapatlah selisih, ya. Harga totalnya 409 miliar, ya, dikurang dengan harga proyek yang sebenarnya 187 miliar, selisihnya 222 miliar. Bayangkan kalian, lebih besar selisihnya daripada harga proyek. 220 miliar. Itu dia, ya. Dan 220 miliar ini mereka gunakan, ya, nggak tahu entah memang betul nyata, real, atau seolah-olah mereka gunakan untuk dana non-budgeter. Kan begitu. Apa itu dana non-budgeter? Dana non-budgeter itu adalah dana yang tidak masuk di dalam APBN ataupun APBD. Sering disebut dengan dana taktis. Untuk apa gunanya itu? Ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat katakanlah emergensi, kan begitu menurut mereka. Nah, apa sangkut pautnya dengan Ridwan Kamil? Jadi begini, yang pertama ya, seorang gubernur, sama seperti kasusnya Ganjar Pranowo terhadap Bank Jawa Tengah, ya, seorang gubernur itu dia biasanya menjadi pengendali di bank daerah. Gitu dia. Waktu Ganjar kan begitu juga kan, pendapatan fee dia, ya, gratifikasi lah, kan begitu. Nah, setelah dilakukan penggeledahan, ya, ternyata di rumahnya Mr. Ridwan Kamil, ya, terdapatlah dokumen-dokumen mengenai dana-dana non-budgeter tersebut. Gitu dia, ya. Dan juga ada sekitar temuan, ya, ini random ini, ya, dari 12 tempat yang sudah digeledah, ya, didapatlah ada sekitar dana sekitar 70 miliar tapi dalam bentuk deposito. Sekarang begini yang jadi pertanyaannya, deposito itu punya siapa? Kan begitu, ya. Jadi sudah jelas sekarang apa kaitannya antara Bank Jawa Barat dengan Ridwan Kamil kasus ini, kan begitu, ya. Jadi kalau sudah ada dokumen, ya, terkait dengan dana non-budgeter tersebut ada di rumah atau kediamannya Ridwan Kamil, sudah pasti dong Ridwan Kamil mengetahui. Dan itulah yang menjadi dugaan kuat, yang menjadi alasan kuat kenapa rumah Ridwan Kamil duluan digeledah. Gitu dia, ya. Jadi mungkin banyak ini yang bertanya-tanya, ya kan, apa sih apanya hubungannya, apa sih kaitannya, kronologinya seperti apa. Jadi Opung Parbelak berusaha untuk menyederhanakannya. Kalau dugaan Opung Parbelak kuat, ya, di antara 70 miliar itu pasti ada depositonya Ridwan Kamil. Bayangkan kalian, uang kalau didepositokan, ya, uang kalau didepositokan, kalau 1 miliar, ya, ingat, kalau 1 miliar itu biasanya didapat dia itu bunga depositnya itu sekitar 5 juta, ya, 5 juta. Kalau 10 miliar dapat 50 juta. Kalau 70 miliar berarti dia dapat bunga, dia makan bunga sekitar 350 juta. Kenyang. Deposito. Aku nggak tahu, ya, depositonya, ya, itu di Bank Jawa Barat atau di bank lain, ya. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya bagaimana dan siapa yang memiliki deposito tersebut. Bayangkan kalian, 350 juta uang bunga. Nggak kerja kita ongkang-ongkang kaki, bisa bulan madu tiap hari. 350 juta. Mudah-mudahan nggak mengerucut ke nama satu orang aja, ya kan? Itu dia, ya. Jadi ternyata memang ketika seorang menjabat, ya, baik itu jadi kepala daerah, kepala dinas, ataupun apapun itu, ya, kalau memang dia nggak kuat iman, terjadi
Aduh, pantaslah ya kawan-kawan sudah mulai membanding-bandingkan Kang Deddy Mulyadi dengan yang namanya Ridwan Kamil. Aduh. Ya, jadi kemarin ya jujur aja lah gue bilang termasuk Opung Parbela juga mengilu-ilukan yang namanya Ridwan Kamil karena belum ketahuan. Jadi Opung Parbela sekarang mau ngangkat tangan. Mau menunjukkan bahwasanya Opung Parbela menyerah. Bukan salah mengambil keputusan, bukan, karena waktu itu nggak tahu. aduh, ya mudah-mudahan ini masalah ini bisa cepat selesai. Tapi gimana mau cepat selesai, sedangkan Ridwan Kamil menghilang. Ya, dikait-kaitkanlah sama Partai Golkar. Ditanya wartawan sama orang-orang di Partai Golkar, kami nggak tahu di mana keberadaannya. Dan Golkar juga mengatakan bahwasanya ini masalah Ridwan Kamil nggak ada hubungannya sama Golkar. Dia itu kader baru. Kalau nggak salah sebelumnya di Partai Amanat Nasional ya. Aduh ya kan, tapi ya gimana pun juga ya Bapak Ridwan Kamil tolonglah ya, tolong berikan klarifikasi yang sejelas-jelasnya. Karena ini gimana pun juga ya, mau dia ngasih klarifikasi nggak ngasih klarifikasi ya, dia tetap akan dipanggil untuk diperiksa. Makanya Opung Parbela sampai saat ini belum berani. Ini kan berdasarkan informasi yang kita ambil ya dari beberapa media dan juga beberapa informasi lainnya ya. Ya, apa sangkut pautnya antara kasus Bank BJB dengan Ridwan Kamil sudah terjawab tadi ya. Cuman kalau untuk penetapan statusnya Ridwan Kamil, Opung Parbela nggak berani mengatakan bahwasanya ya dia pasti ditetapkan jadi tersangka. Karena apa? Sedangkan KPK pun juga menetapkan dia jadi saksi belum. Jangan maju kali kita. Ya, tapi ingat ya, ini Opung Parbela bukan tidak lembek ya kan. Opung Parbela nggak berusaha untuk kok gara-gara Ridwan Kamil lembek kau. Enggak lembek ini. Memang kayak gini ya Opung Parbela, lagi kurang sehat. Lemas aku sebetulnya lemas. Apa enggak lemas orang yang kudukung? Udahlah nggak dibayar. Kalah pula. Kalau terbukti tersangkut korupsi gimana pula ceritanya? Ya kan? Aku ini sudah mulai dihujat biar tahu kalian. Datang dari RT 16 itulah yang kalian dukung itu. Datang dari RW 24 tuh kan? Gara-gara dukungan siapa makanya Rano Karno menang. Makan itu yang kalah itu. Udah kalah korupsi lagi katanya. Mungkin aku gini. Udah malu nggak bisa lagi aku ngeliat orang. Ya, tapi itu dia. Ketika kita tahu kebenarannya, katakan salah jika salah, katakan benar jika benar. Itu dia. Jadi kita serahkan saja semuanya pada KPK ya, lakukan penyelidikan ya kalau memang betul-betul ada bukti-bukti dan juga ada saksi yang mengarah ke sana. Kan begitu ya. Jadi untuk pendukungnya Kang Emil ya, kita mau bilang apa lagi? Ya ingat ya, jangan kalian bilang itulah kami percaya Kang Emil nggak akan melakukan korupsi. Jangankan kau, istrinya pun nggak percaya. Aku pun nggak percaya. Tapi kalau udah terbukti mau bilang apa? Pendukung Kang Emil ingat ya, bukan cuma Kang Emil yang bukan cuma kalian pendukung Kang Emil. Opung Parbela pun juga pendukung. Pilgub Jakarta kemarin itu Opung Parbela itu berapa kali itu menyuarakan pilih Kang Emil. Pilih Kang Emil. Jangan yang lain. Coba Jakarta dulu udah ditawarin arsitek, kenapa harus milih pemain sinetron? Sampai aku bilang kayak gitu. Aduh, tapi ya itulah kecewa.
ya. Tapi semuanya harus kembali kepada realita. Kita doakan saja ya. Kita doakan saja untuk Jawa Barat boleh menemukan pemimpinnya yang lebih baik daripada Kang Emil. Siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi? Bapak Aing. Mana nanti Bapak Aing? Ya. Jadi selamat untuk Kang Deddy Mulyadi. Kami doakan Kang Deddy Mulyadi boleh menjalankan amanahnya sebagai Gubernur Jawa Barat yang amanah dan juga memperhatikan masyarakat ya, dan juga pembangunan di daerah Jawa Barat itu boleh semakin maju kan begitu. Nah, kalau bisa 2 periode. Ya, kalau bisa 2 periode. Tapi kalau menurutku jujur aja lah Kang Deddy Mulyadi 1 periode aja lah. Gimana? Setuju nggak kalau Kang Deddy Mulyadi 1 periode aja? 1 periode aja Kang Mulyadi. 2009 nanti naik jadi calon wakil presiden. Karena jujur aja ya, tangan-tangan seperti Kang Deddy Mulyadi inilah yang dibutuhkan bangsa ini untuk bangsa ini bisa lebih maju. Pung, mana bisa kayak gitu, Pung? Nanti kan calonnya dari 2029 nanti kan Bapak Prabowo kan itu mencalonkan yang kedua kalinya. Masa wakilnya dari Gerindra juga? Ya kalau emang kayak gitu mau bilang apa? Ya udahlah 2 kali lah, 2 periode. Nggak mau kalah, iya kan? Mana mau dibilang, aku juga mendukung Bapak Prabowo 2 periode. Masalah wakil kita lihat aja lah nanti kalau memang Kang Deddy Mulyadi nggak memungkinkan gara-gara 1 partai. Karena itu keputusan yang tidak strategik. Mudah-mudahan ya kan. Nanti di 2034 baru Kang Deddy Mulyadi jangan jadi wakil presiden, jadi presiden. Wakil presidennya Opung Parpelak. Aduh, mimpi kali ya kan begitu kan. Sekarang kan semuanya itu berawal dari mimpi. Gitu dia ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parpelak ya, berusaha untuk menyederhanakan yang rumit-rumit. Oke? Itu dia. Jadi itulah dulu dari Opung Parpelak ya. Terima kasih ya sudah mendengar sedikit hal-hal terkait dengan korupsi di Bank Jawa Barat. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parpelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parpelak membahas dan mengomentari tentang isi videonya, yaitu tentang kasusnya Bank Jawa Barat. Nah, yang diartisi oleh Bapak Ridwan Kamil. Nah, dan gimana menurut pendapat teman-teman? Apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.